Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ya. Mungkin ada yang dengar ya, back sound sedang ada kegiatan terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya tapi gue tidak ingin membahas ke sana, gue ingin masih membahas terkait dengan Community Shield. Manchester United menghadapi Manchester City, Manchester United kalah. Gue sudah bikin reviewnya, gue melihat ada beberapa faktor positif, tapi masih belum selesai. Masih ada beberapa perbaikan, penambahan kualitas yang harus dilakukan oleh Manchester United. Tapi gue melihat tidak secara negatif ya. Gue tidak melihat secara pesimistis. Artinya ada peluang Manchester United paling tidak bisa lebih baik daripada musim lalu. Oke. Seperti biasa juga di Football United terkait dengan pertandingan tersebut, ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Gue ambil sumbernya dari manunited.com. Erik ten Hag judulnya mengatakan, saya pikir kita bisa mengambil langkah ini ke depan. Erik ten Hag percaya kalau Manchester United ini membuat progres yang cukup lumayan, walaupun kalah adu penalti menghadapi Manchester City di Community Shield di hari Sabtu. Alejandro Garnacho mencetak gol sebenarnya, tapi digagalkan oleh gol di menit-menit akhir oleh Bernardo Silva yang memaksa pertandingan menjadi adu penalti dan akhirnya Manchester United kalah. Menggunakan kekalahan sebagai motivasi. Anda harus merasakan rasa sakit. Anda harus bisa mendapatkan bahan bakar dari hal tersebut untuk menjadikan musim yang sukses. Tapi juga mengambil hal-hal positif yang kita bisa bawa ya. Dan menghadapi sebuah tim yang sangat bagus, bagaimana mempres bola, dan kita bisa melakukannya. Menghadapi tim dengan pressing yang bagus, kita bisa bahkan lebih baik penampilannya dibandingkan dengan tim tersebut. Lalu passion ya dari para pemain Manchester United, saya sangat senang. Setelah 30 menit kita menjadi sangat kompetitif dan kita datang berjuang dan kita sangat passionate dalam berjuang, dan ini yang saya minta dari pemain-pemain. Dan ya, ini sangat bagus, kita bisa membawa hal ini ke pertandingan selanjutnya menghadapi Fulham. Penampilan memberikan kepercayaan diri. Liga akan mulai dan ini yang paling penting. Saya pikir kita bisa mengambil banyak poin positif dari pertandingan ini. Ini akan memberikan kepercayaan diri, tapi juga memberikan rasa sakit sedikit di perut kita. Ketika Anda memimpin 2 kali ya di pertandingan dan juga di adu penalti, lalu Anda akan merasakan sakit pastinya. Dan kita sebenarnya sangat dekat untuk memenangkan trofi tersebut. Ditambahkan juga ya, Erik ten Hag senang ya bisa kembali bermain di depan fans. Saya merindukan fans, sangat-sangat merindukan fans. Saya sangat happy, saya sangat senang kita kembali. Saya sangat menantikan untuk musim yang dimulai di hari Jumat ya, waktu Eropa menghadapi Fulham. Kita memiliki beberapa hari untuk mempersiapkan dan kita bisa menggunakannya untuk melawan Fulham. Kita akan akan memulai menghadapi Fulham. Kita memiliki tim yang bagus, kita bekerja dan kita memiliki tim yang kompetitif. Ini merupakan tanggung jawab dari semuanya. Ini dari pemain ya di tempat pertama yang tersedia, lalu juga staff untuk bekerja dengan mereka, mendukung mereka dan membuat mereka fit dan tetap membuat mereka fit. Para pemain ini tersedia dan kita memiliki tim yang sangat bagus. Pemain-pemain yang akan kembali, saya telah memeriksa dengan dokter, dan dokter yang saya bicara ya musim lalu misalnya semuanya nampaknya bagus. Ada cedera sedikit di Harry Maguire, tapi kita berharap dia bisa sembuh ya, dia bisa tersedia di pertandingan menghadapi Fulham. New era, new energy, era baru dan energi yang baru. Kita akan berjalan ke musim yang baru. Saya sangat senang dengan struktur yang baru. Kita bekerja secara bersama-sama. Tim seperti biasa ya, ini juga bagus. Saya pikir kita bisa mengambil langkah ke depan. Saya pikir dari pre-season dan juga hari ini di Community Shield kita bisa mengambil hal-hal positif. Tapi kalau kita ini bisa melangkah ke depan dan lebih tajam di kotak penalti, kita bisa menjadi tim yang lebih sukses. Ya, di kalimat terakhir menegaskan betul bahwa memang
Manchester United ada permasalahan dalam mencetak gol dalam ketajaman, dan ini diperlihatkan paling tidak di 2 pertandingan terakhir menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Manchester City. Gua pikir selain gol dari Garnacho ya, sebelum gol tersebut Manchester United bisa mencetak 2 bahkan 3 gol seharusnya, tapi ya ketajaman yang kurang bagus menggagalkan itu semua menurut gua. Di pertandingan menghadapi Liverpool kurang lebih sama, yang membedakan hasil menurut gua adalah Liverpool bisa lebih klinikal di peluang-peluang yang mereka dapatkan, yang sebenarnya tidak lebih banyak ya dari peluang yang diciptakan oleh Manchester United. Ini adalah hal yang harus diperbaiki. Gua baca di kolom komentar terkait dengan review ya, seperti biasa ketika Manchester United ini kalah ada banyak komentar-komentar negatif, komentar-komentar pesimis. Ya itu sah-sah saja sih, tidak masalah, tapi gue bukan fans yang seperti itu ya, bukan fans yang belum sudah menghakimi ini itu, lalu juga mengharapkan kegagalan, bahkan kalau gue baca sepertinya seperti itu, lalu memprediksi hal-hal yang negatif. Gue tidak, gue lebih ke yang kita lihat ya musim ini akan seperti apa, segalanya bisa saja terjadi, baik itu menuju hal yang positif ataupun hal yang negatif. Tentu saja gue berharap musim ini bisa lebih bagus daripada musim lalu. Yang gue saksikan dari pertandingan di pre-season, Manchester United memang ada progres. Kalau seandainya yang dilihat patokannya adalah hasil, ya mungkin tidak semua pertandingan tentu saja bisa dimenangkan. Dan kalau hanya hasil yang dipegang untuk menilai apakah Manchester United akan sukses di musim ini atau tidak, ya itu sah-sah saja. Tapi gue tidak seperti itu. Gue mengikuti betul, gue memperhatikan ya sistem permainan, dan gue so far happy. Dan gue seperti gue katakan ini, gue melihat segala sesuatunya lebih positif dan juga lebih optimis. Gue melihat segala sesuatunya lebih positif dan lebih optimis. Gue bisa salah sekali lagi, tapi ya harapan fans tentu saja Manchester United bisa lebih baik ya. Harapan fans juga, gue paling tidak berharap semua komponen bisa bekerja secara maksimal, baik itu Erik ten Hag, staf kepelatihan yang baru maupun para pemain. Gue tidak ingin belum sudah a priori dulu bahwa Erik ten Hag akan dipecat lebih dulu, pemain ini tidak akan perform, pemain ini sebaiknya dijual, pemain ini sebaiknya enggak. Mereka berada di Manchester United ya, paling tidak ketika menghadapi Fulham, dan gue harapkan mereka semua bisa perform karena mereka merupakan bagian dari Manchester United, dan gue harapkan Manchester United bisa ya berperforma lebih baik juga dibandingkan dengan musim lalu. Walaupun di musim lalu meraih kemenangan ya di pertandingan pertama, tapi penampilannya tidak begitu meyakinkan. Di pertandingan pertama di 2 musim yang lalu, di pertandingan pertama dari Erik ten Hag, Manchester United juga tidak tampil meyakinkan dan bahkan kalah ketika menghadapi Brighton. Menghadapi Fulham, gue harapkan Manchester United bisa memperbaiki dari sisi penampilan dan tentu saja berujung mendapatkan hasil yang positif ya. Jadi ada 2 hal yang gue harapkan ketika menghadapi Fulham nanti, yaitu adalah hasil yang positif dan performa yang lebih baik. Ya, gue secara garis besar sepakat dengan apa yang dikatakan dari Erik ten Hag ya, bahwa memang ada rasa sakit tentu saja dengan kekalahan, tapi bagaimana Manchester United sebenarnya juga sangat dekat untuk meraih trofi Community Shield. Seperti gue katakan di preview bahwa trofi ini bukan hal yang paling penting, tapi bagaimana persiapan, karena Community Shield ini sejatinya merupakan bagian dari pre-season. Gue melihatnya seperti itu, dan banyak juga media yang mengatakan seperti itu, baik itu pundit maupun juga jurnalis-jurnalis lainnya. Dan gue pun sepakat ya, ini tidak sepenuhnya bahwa ini adalah kompetisi yang kompetitif. Tentu saja ada trofi, yes, gue paham hal tersebut, tapi juga masih dalam rangka persiapan. Dan kalau melihat hal-hal yang dilakukan di pertandingan tersebut, pemain-pemain baru yang berintegrasi juga dengan bagus ya, pemain-pemain yang selama ini tidak memperkuat di pre-season misalnya, pemain-pemain inti bahkan, lalu ada juga beberapa pemain yang menempati bukan di posisi terbaiknya, tapi bisa juga memberikan kontribusi bagi tim, sehingga gue harapkan ketika pemain yang memang posisi terkuatnya ada di lini tersebut ya, katakanlah bek kiri, lalu juga bek kanan paling tidak, dan juga termasuk center back ya, gue harapkan Manchester United ini bisa lebih bagus penampilannya ketika menghadapi Fulham nanti, dimana disitulah hal yang paling excited menurut gue, yang paling menarik dinantikan di awal musim ini. Kurang lebih demikian ya membahas terkait dengan komentar dari Erik ten Hag. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Semoga semua sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus usaha positifnya. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.